Semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 11. Hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu bab 3, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau natural resource adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kalian amati di daerah sekitar tempat tinggal kalian. Apa potensi sumber daya alam yang kalian pakai atau kalian manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kalian? Misalkan saja saya memanfaatkan air untuk memasak, untuk minum, untuk mandi, dan lain sebagainya. Saya memanfaatkan meja untuk belajar. Saya memanfaatkan ikan sebagai bahan makanan. Saya memanfaatkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran sebagai bahan makanan. Itu semua adalah sumber daya alam. Jadi semua yang kamu manfaatkan saat ini adalah sumber daya alam. Baik dia benda mati, benda hidup, barang-barang pertambangan, mineral, energi, dan lain sebagainya merupakan sumber daya alam. Nah, sekarang mari kita lihat potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pernahkah kalian membaca berita bahwasannya kapal-kapal asing sengaja dibakar? Mengapa dibakar? Karena kapal tersebut merupakan milik warga asing. Kapal asing sering ditenggelamkan karena beroperasi di perairan Indonesia tanpa izin. Penenggelaman kapal asing dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 69 Ayat 4 tentang pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Apa yang mendorong nelayan asing mencari ikan di perairan Indonesia? Jadi, Indonesia kaya akan sumber daya ikan, sehingga kapal-kapal asing yang datang dari luar Indonesia tertarik untuk mencari ikan di perairan Indonesia. Kekayaan laut Indonesia merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain kekayaan laut, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam berupa tambang, flora, dan juga fauna. Jadi pembelajaran hari ini mengenai sumber daya alam sangat berkaitan dengan pembelajaran di bab yang kedua atau bab sebelumnya, yaitu flora dan fauna. Jadi apa potensi sumber daya alam yang dapat kita kelola di Indonesia? Bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut? Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara besar dan memiliki banyak sekali sumber daya alam. Kekayaan Indonesia ini sangat melimpah, dibentuk oleh 3 faktor. Pertama, dilihat dari sisi astronominya. Secara astronomi kan Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu daerah yang beriklim tropis. Ketika suatu daerah memiliki iklim tropis, artinya sinar mataharinya panjang dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ketika sinar matahari panjang dan curah hujan tinggi, flora dan fauna dapat bertahan hidup, sehingga kita memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Yang kedua, dilihat dari sisi geologinya, atau geologi itu artinya batuannya. Indonesia berada pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral dan barang-barang tambang. Kemudian yang ketiga, Indonesia terletak di 2 samudera. Jadi daerah perairan di Indonesia kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan air, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Itulah mengapa Indonesia kaya sekali dengan sumber daya alam. Nah, kalian sudah mengetahui bahwasannya Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini
kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi seringkali pemanfaatan sumber daya alam ini menimbulkan kerusakan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Artinya kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa memikirkan bagaimana ketersediaan sumber daya alam itu untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu kita. Jadi kita sering sekali tidak hanya memanfaatkan tetapi mengeksploitasi. Kalau memanfaatkan itu sudah mutlak harus kita manfaatkan karena kita hanya akan bisa hidup ketika kita memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi jangan sampai kita mengeksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah tindakan yang menggeruk sumber daya alam secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi beda ya antara pemanfaatan dengan eksploitasi. Pemanfaatan itu hal yang mutlak kita lakukan, tetapi eksploitasi jangan kita lakukan karena itu dapat merusak alam kita. Apabila alam sudah rusak, apa yang akan dimakan atau dimanfaatkan oleh anak cucu kita? Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan jangan sampai menimbulkan kerusakan. Sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkelanjutan itulah materi yang akan kita pelajari di bab yang ketiga ini. Sekarang kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan juga potensinya. Jadi, walaupun sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, tetapi jenis-jenis sumber daya alam di setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh sebab itulah, klasifikasi sumber daya alam ini dibuat untuk mempermudah kita dalam mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat kelestariannya. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam siklus yang relatif cepat. Namun, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang siklik atau kekal atau tidak pernah habis atau tidak pernah hilang. Contohnya matahari, air, tanah, dan udara. Air, matahari, tanah, dan udara itu secara kualitas tidak akan pernah habis. Sekarang saya tanya, apakah jumlah air di bumi kita ini berkurang? Apakah jumlah tanah berkurang? Apakah jumlah udara berkurang? Apakah jumlah matahari berkurang? Jawabannya tidak. Tetapi matahari, air, tanah, dan udara bisa mengalami penurunan kualitas. Kuantitasnya atau jumlahnya tidak habis, tetapi kualitasnya akan habis. Contohnya saja, mari kita lihat satu persatu. Matahari. Secara astronomi, matahari akan padam, tapi akan terjadi setelah miliaran tahun yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan jumlah atau kuantitas cahaya matahari dapat dianggap konstan, tetapi kualitasnya menurun karena cahaya matahari yang sampai ke bumi dapat terhalang oleh zat-zat polutan. Sedangkan polutan udara selalu cenderung meningkat. Contohnya saja pemanasan global yang menimbulkan cuaca dan iklim menjadi tidak stabil. Jadi secara kualitas dia akan berkurang, tetapi kuantitasnya tidak akan berkurang. Kemudian air. Jumlah air di bumi kita ini tetap. Hanya saja persebarannya selalu berubah akibat angin dan hujan. Apabila air hujan yang datang di Indonesia lalu kemudian terbawa angin ke Singapura, maka berpindah tempat. Secara kuantitas akan tetap, tetapi kualitasnya akan berkurang. Contohnya saja adalah persediaan air bersih yang dialami semakin menurun. Hal ini disebabkan juga oleh kandungan polutan yang semakin besar. Jadi kualitasnya dapat berkurang. Kemudian tanah.
Tanah kuantitasnya tetap, tapi kualitasnya dapat menurun karena pestisida. Penggunaan pestisida atau pencemaran limbah, buangan-buangan limbah itu dapat mencemari tanah kita sehingga kualitasnya berubah, tetapi kuantitasnya akan tetap, jumlahnya akan tetap. Kemudian udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah itu namanya angin. Pernahkah kamu merasakan udara habis atau kamu tidak bisa bernapas? Tidak pernah. Selama angin berhembus, maka udara akan tetap ada. Selama bumi kita ini bulat dan berputar atau berotasi dan berevolusi terhadap matahari, selama itulah udara akan tetap ada. Kemudian ada juga sumber daya alam yang diperbarui yang regenerasinya cepat. Apabila kamu melihat tumbuhan dan hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak. Misalnya apabila kita tanami 3 bulan, sawi sudah dapat tumbuh kembali, pohon-pohon dapat tumbuh kembali. Hewan juga dapat berkembang biak. Misalnya saja seekor sapi, seekor kambing, seekor kerbau dapat berkembang biak, meregenerasi. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian kita akan lanjut ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tadi sudah saya katakan bahwasannya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Karena apa terbatas? Karena proses pembentukannya membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Contohnya saja adalah barang-barang tambang seperti mineral, bahan bakar fosil, logam, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini mutlak tak dapat dilestarikan. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Tapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dapat habis namun dapat dimanfaatkan ulang. Contohnya adalah jenis-jenis mineral atau biji atau bahan galian. Biji besi dapat dipakai lagi menjadi besi baja. Besi baja dapat dibuat berbagai perkakas mobil. Kemudian mobil yang rusak dapat didaur ulang kembali. Jadi untuk menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini, kita juga dapat mendaur ulang sumber daya alamnya supaya itu namanya alternatif. Kita mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan baik, kemudian kita bisa menggunakan energi atau sumber daya alam yang dapat didaur ulang dan sumber daya alam alternatif. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hewan dan tumbuhan, sumber daya alam yang bersifat kekal seperti matahari, air, tanah, dan udara, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, dan mineral lainnya, merupakan sumber daya alam yang berguna dan harus dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Jadi walaupun sumber daya alam tidak dapat diperbarui, tetapi manusia memang harus memanfaatkannya untuk demi kelangsungan hidupnya. Tetapi sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dan dapat mengalami penurunan dalam kualitas maupun kuantitasnya dapat dicegah kerusakannya. Oleh sebab itu, kita harus mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip wawasan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi. Yang kedua, sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam biotik atau hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup dan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati ini tidak dapat mengalami kematian. Contohnya adalah makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan yang dapat mati tapi dapat berkembang biak kembali. Itu adalah sumber daya alam biotik atau hayati. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati. Sumber daya alam ini sangat melimpah di alam. Contohnya adalah air, sinar matahari, udara, dan tanah. Kemudian ada bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam.
Selanjutnya, sumber daya alam juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatannya. Ada sumber daya alam energi, ada sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam materi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Proses pembentukan sumber daya energi sekitar jutaan tahun. Sumber daya ini jika diolah dapat menghasilkan energi panas yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Manusia menggunakan gas dan bahan bakar minyak untuk memasak, menggerakkan kendaraan, serta mesin industri. Jadi itu adalah sumber daya alam energi. Contoh lainnya adalah sinar matahari, bara tambang, kincir, angin, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah hamparan tanah atau daratan dan luar. Sumber daya ruang ini merupakan berhubungan dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, sumber daya ruang akan semakin sulit diperoleh. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah sumber daya ruang yang semakin sempit adalah kita harus menggunakan lahan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Sumber daya alam ini dimanfaatkan bentuk fisiknya, contohnya emas, besi, tembaga, nikel, garam, fosfat, dan marmer. Biasanya besi dilebur menjadi bentuk sedemikian rupa untuk menunjang kehidupan manusia. Besi diperlukan untuk pembuatan kerangka beton, bahan kendaraan, dan alat-alat rumah tangga. Jadi itulah sumber daya alam materi yang ada di sekitar kita. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai klasifikasi sumber daya alam. Sekarang silakan kalian mengerjakan latihan soal ini di rumah. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Sampai jumpa.